Oke, hari ini kita akan bahas modul 5 mengenai pendapatan nasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional, nah namanya juga kan pendapatan secara nasional, yaitu keseluruhan pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat atau di sini rumah tangga konsumsi selama 1 tahun. RTK itu rumah tangga konsumsi selama 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Nah, jadi kalau di Indonesia menggunakan rupiah, kalau di Amerika menggunakan dolar, kalau di Jepang menggunakan yen. Jadi sesuai dengan negaranya. Nah, pendapatan nasional ini terbagi menjadi 2 golongan dan juga 2 sudut pandang pendapatan nasional. Nah, kalau berdasarkan golongan pendapatan dari sisi balas jasa. Balas jasanya ada yang langsung, ada juga yang tidak langsung dalam proses produksi. Nah, kalau yang langsung, misalnya tenaga kerja, pendapatannya langsung dapat upah. Lalu pemilik tanah, misalnya dia sewa-sewakan gitu ya, maka dia akan mendapat uang sewa. Lalu misalnya orang yang memiliki modal atau investor, maka dia akan memperoleh bunga. Lalu juga ada pengusaha. Nah, kalau pengusaha, imbal baliknya dia akan mendapatkan laba. Itu adalah secara langsung. Ya. Nah, sedangkan kalau yang tidak langsung, yaitu golongan pendapatan yang diperoleh dari orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi, yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan bebas atau jasa gitu ya, seperti dokter, pengacara, lalu juga pegawai negeri sipil, TNI, Polri. Nah, ini adalah orang-orang yang artinya mendapatkan pendapatan secara tidak langsung dari proses produksinya. Nah, sedangkan sampai situ dulu deh teman-teman. Ada pertanyaan nggak mengenai 2 golongan pendapatan? Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, sedangkan kalau sudut pandang dari pendapatan nasional bisa diartikan juga dari sudut pandang produksi. Artinya, keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun. Barangnya ini bisa barang konsumsi, bisa barang investasi, dinyatakan dalam uang dengan harga pasar yang berlaku. Sedangkan kalau sudut pandang pengeluaran, yaitu jumlah seluruh pengeluaran masyarakat dalam 1 tahun. Ini juga sama dinyatakan dalam satuan mata uang. Pengeluaran di sini adalah pembelian barang, jasa, pembayaran pajak, investasi, menabung. Ya, jadi ada sudut pandang produksi, berarti kan dia memproduksi. Produksi barang dan seterusnya, barang dan jasa. Sedangkan kalau sudut pengeluaran artinya jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa. Oke, sampai situ jelas ya? Nah, sekarang apa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama, kualitas dan keberadaan faktor produksi. Ya, faktor produksi di sini tenaga kerja, sumber daya alam, modal, skill atau keterampilan. Gitu ya. Nah, keberadaan dan kualitas produksi ini memungkinkan suatu negara bisa meningkatkan pendapatan nasionalnya. Jadi kalau semakin tenaga kerjanya baik, sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik, terus modalnya juga besar dan juga banyak tenaga kerja yang memiliki skill,
maka itu akan meningkatkan pendapatan nasional. Dan keadaannya sebaliknya. Kalau tenaga kerja kurang, nggak punya skill, nggak punya modal, nggak punya sumber daya alam, maka pendapatan nasional juga akan menurun. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Teknologi. Nah, kalau negara memiliki teknologi yang bagus, yang tinggi, itu akan meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas meningkat, akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, apa coba contohnya negara yang memiliki teknologi tinggi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Negara mana yang kita tahu, wah, negara ini teknologinya tuh tinggi, maju. Negara apa? Amerika, apalagi? Jepang, betul. Ya, Jepang, Amerika, betul. Korea, betul. Ya, betul. Taiwan juga termasuk, ya. Nah, dari negara-negara yang teman-teman sebutkan ini, makanya kenapa negara-negara ini disebut negara maju? Karena nih salah satunya, tingkat teknologinya tinggi akan memacu pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasionalnya tinggi, maka negara itu juga akan maju. Jelas ya? Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat investasi. Ya, jadi kalau punya modal bisa digunakan untuk kemajuan proses produksi. Nah, jadi kalau produksinya meningkat, maka kegiatan investasi juga akan meningkatkan pendapatan nasional dan sebaliknya, ya. Terus tingkat bunga. Nah, menurut teman-teman nih, tingkat bunga yang mana yang bisa meningkatkan pendapatan nasional? Bunga yang rendah bisa meningkatkan pendapatan nasional atau bunga yang tinggi yang bisa meningkatkan pendapatan nasional? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tingkat bunga. Kalau tingkat bunganya yang rendah, oh, oke, good. Ya, Santi betul. Kenapa tingkat bunga rendah bisa meningkatkan pendapatan nasional? Ya, betul ya. Jadi kalau bunga yang rendah itu akan mendorong pengusaha akan pinjam uang di bank. Kalau pinjam uang di bank terus digunakan untuk investasi. Nah, itu nanti akan menambah produktivitas. Nah, gitu ya. Oke, lalu yang lain. Pengeluaran pemerintah. Nah, kalau pengeluaran pemerintah meningkat, maka bagaimana? Bisa meningkatkan, bisa menurunkan. Iya, oke. Jadi harapannya dengan pemerintah bisa menggaji PNS, TNI, juga bisa meningkatkan produktivitas dari negara. Ya, betul. Terus, peningkatan ekspor. Nah, menurut teman-teman, ekspor yang meningkatkan pendapatan apa menurunkan? Ya, betul, menaikkan. Ya. Jadi makanya kenapa
Pemerintah sering ayo ekspor, mengembangkan produktivitas di negara sendiri, ya, supaya bisa diekspor, bisa dijual ke luar negeri. Terus yang berikutnya yang tidak kalah penting, pengharapan dan ramalan perekonomian di masa yang akan datang. Harapan ini itu memberikan dampak yang kondusif. Nah, jadi kalau orang punya harapan, ekspektasi bahwa negara Indonesia ini akan jadi negara yang maju, negara yang produktif. Nah, maka dari pihak asing juga akan tertarik. Oh, ini ternyata Indonesia ini patut diperhitungkan nih. Wah, perlu nih kita tanamkan modal di Indonesia supaya berkembang. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, ada, kita lanjut ya. Sekarang jenis-jenis pendapatan nasional. Ada produk domestik bruto. Ya. Itu artinya nilai produksi barang jasa yang dihasilkan seluruh penduduk yang ada di negara tersebut. Ya. Baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Disebut bruto artinya kotor, keseluruhan. Terus yang kedua, produk domestik regional bruto. Nah, kalau ini melihat kontribusi suatu daerah terhadap pendapatan nasional. Jadi ini terbagi secara regional. Ya, misalnya regionalnya mau berdasarkan pulau atau berdasarkan kota. Gitu ya, antar daerah. Nah, ini tergantung dari pembagiannya. Jadi misalnya, di Pulau Jawa dengan Sumatera atau dengan Kalimantan. Nah, berapa gitu ya jumlahnya. Jadi bisa dibandingkan. Yang ketiga, produk nasional bruto. Itu artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Nah, cara menghitungnya gimana? Bisa diperoleh dari gross national product dikurangi GDP. GDP itu tadi gross domestic product. Dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Ya, jadi bisa dengan kata lain, produk nasional bruto itu adalah berdasarkan konsep kewarganegaraan. Jadi kalau warga negara Indonesia yang berada di negara lain, pendapatannya masuk dalam produk nasional bruto. Ya, jadi ini termasuk dari berdasarkan warga negara. Nah, gitu ya. Jadi makanya disebut produk nasional bruto. Nah, bagaimana dengan produk nasional bersih? Yaitu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu, biasanya setahun. Produk nasional bersih ini diperoleh dari produk nasional kotor, ya, GNP, dikurangi harga penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi. Nah, ketika kita mengatakan penyusutan, nah ini biasanya berdasarkan taksiran. Nah, umumnya ya, ini makanya metode penyusutan juga berbeda-beda yang digunakan oleh perusahaan. Nah, tapi bisa juga kita ambil asumsi, misalnya kita menggunakan pakai metode penyusutan tertentu. Nah, bisa dirumuskan net national product adalah GNP dikurangi depreciation atau penyusutan. Nah, jadi contohnya begini kalau dibilang penyusutan. Misal ya, ada mesin. Mesin ini harganya 50 juta. Nah, 50 juta